Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juragan sekalian. Nah, di sini saya lagi mengganti kain clos sekaligus ganti lonceng ganda, kain clos serta lonceng ganda dari Supra X. Nah, kalau ini Suprapit ya. Suprapit lama itu dengan Supra X itu lebih kurang sama kan. Nah, tidak ada perbedaannya. Jadi ini dia kan. Nah, ini saya sudah bongkar tadi. Nah, jadi lonceng ganda ini kan sudah berparit-parit ini. Nah, sudah berparit ya. Inilah yang mengakibatkan sepeda motor kita menggigil, jalannya genjot-genjot di tanjakan. Setelah agak datar dia akan cus, normal kembali. Nanti setelah nanjak kita lambat oper gigi, nanti gigil lagi. Itu penyebabnya ada di lonceng ganda atau mangkok ganda di sini ya. Nah, ini yang lama udah saya ganti. Dan sudah saya ganti. Nah, yang baru kelicin sudah saya ganti pakai yang merek Federal. Merek Federal ya kan, karena merek Federal ini sudah cukup terkenal. Dia Federal ini masih diproduksi oleh PT Astra, Nah, PT Astra ini dengan satu pabrikan nih, Federal sama Aspira, Federal itu sama-sama PT-nya yaitu PT Astra Otopat Tbk. Nah, sama nih, PT Astra Otopat Tbk. Jadi satu pabrikan ini, Federal sama Aspira, cuma ada beda kualitas gitu. Begitu juga dengan AHM. Itu Astra Honda Motor. Jadi dia pabrikan Astra juga. Federal, Aspira, AHM satu pabrikan. Jadi tinggal kita yang memilih. Yang teratas sekarang harganya AHM itu udah suku cadang khusus Honda, kemudian Aspira dan Federal. Jadi Federal ini kualitasnya cukup mantap juga kan. Oke, ini saya sudah ganti tadi. Nah, saya lupa tadi rekam waktu cara penggantinya. Yang pertama ini kan ada nut pakunya, kita gerinda. Ini bekas saya gerinda. Kita gerinda, kemudian kita ketok seperti ini, ditokok. Itu dia akan udah gerinda datar, nggak ada timbul ini lagi. Udah datar, kita ketok seperti ini, pennya akan jatuh seperti ini dia pennya. Nah, pennya seperti itu. Jadi pennya akan jatuh, barulah kita pasang mangkok ganda yang baru dengan pen yang baru, kita tokok. Nah, tokoknya seperti ini kan. Saya contohkan dulu ya. Nah, seperti ini kan. Kita mungkin memakai alat seadanya. Kita kasih ini landasan di sini. Nah, pas di kepala pakunya. Nah, kita pegang ataupun kita pijak boleh. Seperti ini. Kemudian kita tokok. Nah, gitu. Sampai ketiga-tiganya, sampai ini nggak ada goyang lagi. Dirasa tidak ada goyang, pennya dikocak-kocak nggak ada goyang. Nah, kenapa saya teklas di sini? Karena ini sangat penting kita teklas. Karena pen yang kita press ini itu tidak akan sekuat dengan pen bawaan pabrik. Nah, kenapa?
pen bawaan pabrik ini dipres pakai mesin, dan kualitas pennya pun kualitas bagus karena bawaan pabrik itu impor Jepang. Nah, sedangkan suku cadang itu produk lokal, nah buat Indonesia. Jadi kita teklas sedikit aja, nggak perlu banyak kita teklas, karena saya udah banyak kejadian sepeda motor suaranya katak. Nah, ternyata pen goyang. Makanya setiap kalau saya ganti tetap saya teklas sedikit sebagai penahan tambahan. Nah begitu kan. Dan jangan lupa nanti ini di dalam sini ada ring nih kan. Nah ini dia, ini sering lepas, tolong diperhatikan buat agan-agan yang pemula. Tapi buat agan-agan yang senior udah tahu persis dia ring ini letaknya di mana gitu. Ring ini letaknya di sini. Nah, jangan sampai lupa. Nah, jadi cara pembongkaran agan pasti tahu. Nah, jadi cara penggantian mangkok lah saya rasa seperti ini kan. Nah, saya rasa cukup mudah kan walaupun buat agan pemula. Ini namanya mimis. Nah, mimis ini kalau dia hidup, nah, dia akan bertahan. Nah, ini apabila kita selah, kita engkol, dia akan lengket mimisnya. Jadi kalau ada di engkol los saja, di engkol atau di selah los saja, berarti itu mimisnya ini tidak bagus. Itu sering kejadian di Suzuki Smash ataupun motor Yamaha jenis PGR yang seringnya. Nah, ini mimis. Jadi kalau diselah nggak lengket, diselah diengkol los, di starter mau diengkol los. Nah ini penyakit mimis, ini namanya mimis koplingnya. Oke kan, sekarang kita mau cara pasang kengklos dulu. Nah untuk kengklos saya juga menggunakan suku cadang pedrol. Tapi sebelumnya perlu akan ketahui untuk pemasangan ini kengklos baru nih kan, baru ya, bukan second. Jadi sebenarnya kengklos baru itu wajib hukumnya kita rendam dulu pakai oli. Sebelum kita pasang itu wajib kita rendam dulu pakai oli, itu seharusnya. Ini penting loh. Kenapa begitu? Demi keawetan kengklos itu sendiri. Karena begini, ini waktu nanti dipasang tanpa kita rendam, kita langsung pasang, ini dalam kondisi kering. Nah, dalam kondisi kering ini kengklos ini belum tersentuh dengan oli, belum tersentuh oli. Kita start, kita hidupkan, kita coba jalan, apalagi dia genjot-genjot, otomatis ini akan terkuras, terkikis. Nah, jadi mengakibatkan cepat aus. Tapi kalau kita basahi dengan oli, nah, otomatis dia sudah tanpa ada siraman oli pertama pun dia udah basah. Nah, itu tujuannya kan. Oke kan. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan kengklosnya. Jadi untuk pemasangan kengklosnya, agan pegang yang ini, bukan yang ini. Nah, ini belakangan. Nah, ini dulu. Ini susun seperti ini. Nah, kemudian ada ring platnya, plat kopling namanya. Nah, pertama kengklos, kemudian plat kopling. Hati-hati, plat kopling ini bisa terbalik. Nah, sebelah sini dia licin, sebelah sini dia datar. Nah, tolong akan ingat sekalian. Jadi setelah seperti ini jangan dibolak-balik. Nah, jadi kita pasang sebelah licinnya ke atas seperti ini. Nah, ingat ya, pasang sini ya,
sini close-nya. Habis itu plat koplingnya yang licinnya bukan yang datar ya, ini datar. Nah, tolong dibedakan, pasti berbeda. Ini datar dan ini yang licin, agak lekuk dia. Nah, jadi kita pasang seperti ini, yang licinnya ke atas. Nah, kemudian close lagi. Nah, plat lagi, ingat jangan terbalik. Tadi licinnya ke atas, tetap licinnya ke atas, sama dengan yang tadi. Nah, kemudian close lagi, kemudian plat lagi. Nah, ingat jangan terbalik lagi. Nah, licinnya tetap ke atas, jangan sampai bolak-balik. Nah, nanti dia akan mudah cepat slip kalau terbolak-balik. Dan close lagi. Nah, baru kita ratakan ini, baru kita masukkan seperti ini. Nah, jangan lupa di sini ada reng lebar ya. Nah, ini dia, biasanya akan tertinggal di sini. Nah, ini di sini kan, tapi biasanya akan tertinggal di sini. Nah, oke kan, itu tadi cara perangkaiannya. Untuk selanjutnya mungkin para agan-agan sekalian udah paham lah ya cara pasangnya, cara rangkainya. Nah, hanya saja ada sedikit mungkin tips buat pemula. Buat yang senior mohon maaf, mungkin ilmunya lebih pandai dari saya ya, jadi tanpa saya ajari pun bahkan mungkin saya yang akan berguru kepada senior begitu, karena saya merasa ilmu saya miliki belum ada apa-apanya dibanding buat teman-teman sekalian. Nah, di sini mungkin hanya ada tips untuk para pemula. Oke kan, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya ini terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, karena agan-agan sekalian akan ada info video berikutnya dari saya. Dengan menekan tombol lonceng berarti akan dapat informasi setiap saya mengupload video. Dan jika dirasa video saya ini bermanfaat, tolong ditekan tombol jempolnya. Oke kan, saya rasa cukup sekian. Pemasangannya akan mungkin lebih paham, sudah mengerti. Tinggal pasang ceklet baut aja ya, nggak ada yang nggak banyak spare part lagi ya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.